wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan semangat meskipun kita tetap belajar dari rumah aja. Nah, hari ini Ibu akan membahas materi PKN yang selama ini pernah Ibu berikan, namun yang akan Ibu bahas ini adalah rangkuman dari semua materi atau garis besar dari semua materi yang selama ini pernah Ibu berikan. Oke. Materi pertama kita adalah tentang Pancasila. Ada yang tahu apa itu Pancasila? Ya, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Kenapa ia dijadikan dasar negara? Karena sila-sila yang ada Pancasila itu memuat semua aspek-aspek kehidupan yang ada di Indonesia, sehingga Pancasila ini memang cocok untuk dijadikan dasar negara Republik Indonesia. Nah, dasar negara kita ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi, hanya Indonesia sajalah yang memiliki dasar negara Pancasila. Nah, Pancasila ini terdiri atas 5 sila tentunya. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang mana dia diberikan lambang bintang. Nah, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga anak-anak semua sudah menghafal butir-butir yang ada pada Pancasila atau sudah menghafal 5 sila yang ada pada Pancasila. Nah, sila-sila yang ada Pancasila ini membentuk satu kesatuan yang utuh dan saling menjiwai satu sama lain. Oleh karena itu, Pancasila ini tidak dapat dipisahkan dari kelima silanya. Dalam Pancasila ini, setiap sila itu memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, ayo. Sekarang Ibu akan memberitahu kalian apa saja sih nilai-nilai yang terkandung pada kelima sila tersebut. Nah, yang pertama adalah penerapan sila ke-1 yang tadi sudah Ibu berikan contoh, yaitu adanya. Yang pertama adalah penerapan sila ke-1 atau nilai yang terkandung pada sila ke-1 yang mana lambangnya adalah bintang. Pada sila ke-1 ini yaitu tadi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini mengandung nilai-nilai yaitu tentang kepercayaan dan rasa syukur kita terhadap Tuhan yang Maha Esa, adanya toleransi beragama, serta kerukunan antar umat beragama. Karena yang kita tahu bahwa di Indonesia ini agama itu tidak hanya satu. Agama yang ada di Indonesia dan diakui secara negara itu ada 6. Ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan yang terakhir adalah Konghucu. Nah, itu ada 6 agama yang diakui oleh Indonesia. Lebih daripada itu tentu saja tidak diakui oleh Indonesia. Nah, meskipun adanya perbedaan agama inilah kita itu harus dapat atau kita itu harus bisa bertoleransi terhadap orang lain. Misal contohnya pada gambar ini, nah kita lihat kan, pada gambar ini adanya perbedaan dalam melakukan ibadah. Seandainya jika kalian punya teman yang agamanya itu berbeda dari kalian itu tidak boleh memaksa mereka untuk ayo masuk ke agamaku aja karena agama aku ini ajarannya benar loh, atau cara ibadah agama aku ini benar loh. Nah, kalian tidak boleh melakukan hal itu terhadap teman kalian karena hal itu akan bertentangan dengan nilai yang ada pada sila pertama. Nah, jika kalian punya teman yang berbeda agama, kalian harus bisa menghargai apa kepercayaannya. Misalnya saat kalian ingin bermain pada hari Minggu, tapi tiba-tiba teman kalian bilang, maaf aku belum bisa bermain soalnya aku harus sembahyang dulu, kata teman kalian. Nah, jika kalian mendengar hal itu, apa sih yang harus kalian lakukan? Nah, yang harus kalian lakukan adalah menghargai
apa keinginan dan keputusan dia, kemudian memberikan toleransi. Oh iya, silahkan, kalau ingin sembahyang dulu, nanti setelah sembahyang ayo kita bermain. Nah, begitulah hal yang harus kita lakukan pada nilai yang terkandung pada sila pertama. Pokok adanya tadi kepercayaan dan rasa syukur kepada Tuhan, yang kedua adanya toleransi beragama, dan ketiga kerukunan antar umat beragama. Yang kedua adalah penerapan sila kedua dengan tadi lambangnya rata. Pada sila kedua ini terkandung nilai, yaitu adanya persamaan derajat, adanya hak dan kewajiban, adanya tenggang rasa, serta rasa peduli kepada orang lain. Contohnya, nah ini contohnya, ada temannya yang jatuh, terus temannya ini membantu temannya yang jatuh. Nah, ini juga termasuk dalam rasa adanya kepedulian terhadap orang lain, karena dia merasa ingin membantu temannya yang sedang kesusahan ini. Atau contohnya yang seperti ini ada orang yang sedang kesusahan, yang ini membantunya. Nah, dengan memberi sedikit rezeki lebih yang ia punya. Kemudian contoh lainnya adalah dengan saling membantu seperti ini juga termasuk ke dalam persamaan derajat, karena di sini misalnya ini ada kakak, ada abang, ada itu, tidak memandang orang tua ataupun dewasa, karena nilai Nah, intinya pada sila yang kedua ini kita itu mengerti hak dan kewajiban kita ada rasa tenggang rasa, ada rasa peduli kepada orang lain. Itu adalah nilai yang terkandung pada sila kedua. Selanjutnya adalah sila penerapan sila ketiga. Tadi adalah persatuan. Tentu saja persatuan ini mencakup pada kita itu mengutamakan kepentingan bersama, kita menjalin persatuan dan kesatuan, serta kita adanya rasa cinta tanah air, yang berarti bahwa di sini misalnya kita dalam suatu kelompok di dalam kelas, saat kita ingin memberikan pendapat, kita itu tidak boleh egois. Misalnya pendapat kita itu harus bisa diterima oleh orang lain. Nah, kita tidak bisa egois terhadap keinginan kita. Dengan adanya Pancasila ketiga ini tadi, kita itu dituntut untuk bisa mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan diri kita sendiri. Nah, contohnya nih pada gambar ini kita lihat bahwa banyak orang, atau ini tentu saja mereka adalah orang-orang yang berasal dari suku yang berbeda, agama yang berbeda, umur yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda, tingkat sosial dan ekonomi yang berbeda. Tetapi meskipun banyaknya perbedaan seperti itu, mereka tetap menjalin persatuan. Agar apa? Agar persatuan ini dapat membuat hidup kita menjadi lebih damai, lebih tentram. Nah, itulah makanya perlunya dibuatnya tadi Pancasila yang ketiga. Nah, selanjutnya adalah ini. Nah, seperti ini contohnya juga. Misal kalian dalam bermain juga atau dalam berteman juga, kita tidak boleh memilih-milih teman ya, karena kita hidup dalam perbedaan. Jadi kita harus ada rasa atau sikap ingin membaur. Kita tidak boleh membentuk suatu kelompok yang sama. Misal contohnya karena kita sesama, ayo deh misal nih, aku Islam nih, aku nggak mau temenan sama yang bukan Islam. Nah, itu nggak boleh. Pada sila ketiga ini kita dituntut untuk bisa membaur terhadap orang lain, bisa menerima perbedaan daripada orang lain. Nah, jangan jadikan perbedaan itu sebagai pemisah antara kamu dengan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah penerapan sila keempat. Kalau pada sila keempat ini nilai yang terkandung di dalamnya itu ya tentu saja adanya kegiatan musyawarah dalam membuat setiap keputusan dan menghormati adanya perbedaan pendapat. Nah, sama dengan sila ketiga tadi yang Ibu
beri contoh bahwa kita itu tidak boleh egois dalam memberikan pendapat. Nah, pada sila keempat ini lebih dikuatkan lagi bahwa dalam membuat suatu keputusan itu kita harus melakukan musyawarah atau harus adanya diskusi, dan kita juga bisa menghormati perbedaan pendapat. Nah, contohnya ini. Contoh gambar pertama, mereka melakukan apa ini? Oh, mereka memilih suara untuk menjadi misal ketua desa, kepala desa. Yang kedua, ini juga untuk memilih ketua kelas. Yang ketiga, kita bisa menjadi penengah dalam teman-teman yang sedang bertengkar, sehingga mereka harus sama. Yang keempat juga. Nah, yang terakhir adalah nilai terkandung pada sila ke-5. Nilai yang terkandung pada sila ke-5 itu adalah kita dapat bersikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta kita bisa menghargai hasil karya orang lain. Seperti ini contohnya. Nah, tadi menyangkut dengan hak dan kewajiban. Apa sih hak itu? Hak itu adalah sesuatu yang kita terima. Contohnya, kamu berhak mendapatkan pakaian yang layak, kamu berhak mendapatkan kamu berhak mendapatkan makanan yang enak, kamu berhak mendapatkan pendidikan, kamu berhak mendapatkan, misalnya di sekolah, kamu berhak mendapatkan pendidikan yang layak, kamu berhak mendapatkan kelas yang bersih, kamu berhak mendapatkan ruang kelas yang rapi. Nah, sedangkan misal kalau di rumah itu kamu berhak kamu berhak mendapat makanan yang enak, atau kamu berhak. Yang selanjutnya adalah kewajiban. Nah, kalau kewajiban ini adalah kebalikan dari hak. Tadi kalau hak adalah sesuatu yang kita terima, maka kewajiban adalah sesuatu yang kita berikan atau kita lakukan. Misalnya, kalau di rumah, kamu memiliki kewajiban untuk membantu ibumu, misalnya, atau kamu memiliki kewajiban untuk bangun pagi, atau kamu memiliki kewajiban untuk menyiram tanaman. Nah, tapi dengan untuk melakukan hak dan kewajiban ini kita harus memiliki rasa tanggung jawab. Nah, apa itu rasa tanggung jawab? Tanggung jawab adalah suatu hal yang dikerjakan tanggung jawab tadi adalah suatu hal yang dikerjakan dengan kesungguhan atau perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Setiap individu ini mempunyai tanggung jawab. Contohnya, misal, jika kamu ingin punya nilai yang tinggi pada setiap mata pelajaran, maka kamu bertanggung jawab untuk rajin belajar tanpa diminta oleh orang tua dan guru. Nah, itu adalah misal tanggung jawab pada diri sendiri, yaitu kita mampu memecahkan masalah yang kita hadapi sendiri. Nah, itu merupakan tanggung jawab. Dari hal-hal yang telah kita bahas pada nilai-nilai Pancasila, ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan. Misal tadi sudah Ibu berikan contoh bahwa nilai-nilai yang tidak terkandung dalam Pancasila, nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Misalnya contoh, kamu punya hewan peliharaan, namun kamu tidak memberikan hak hewan peliharaan kamu ini. Hak tadi kan berarti hewan peliharaannya berhak untuk makan. Nah, sedangkan kamu ini tidak memberikan makan kepada hewan peliharaan kamu. Artinya kamu sudah melanggar nilai Pancasila yang kedua. Nah, misalnya ada contoh lagi.
kamu tidak melaksanakan piket sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Nah, itu juga termasuk melanggar atau tidak sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila. Nah, itu merupakan garis besar daripada materi kita selama ini. Semoga anak-anak dapat memahami materi kita yang sudah Ibu berikan selama ini, dari video-video yang selama ini sudah Ibu berikan. Jika ada kekurangan dalam pemberian materi ini, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa gunakan masker dan sering mencuci tangan.